Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini Rabu 19 Februari 2025, tanggal 20 Syakban 1446 Hijriah. Wah, gak kerasa ya kita udah di 10 hari penghujung 10 hari kedua di bulan Syakban 1446 Hijriah. Dan bentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan 1446 Hijriah yang insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti tanggal 1 Maret 2025. Nggak kerasa ya. Ya Allah. Nah, kali ini ya saya jujur ya mendukung ya Indonesia gelap itu, mendukung para adik-adik mahasiswa yang turun ke jalan ya, menyuarakan aspirasi masyarakat berkaitan dengan isu-isu terkini sekarang ini, terutama mungkin narasi seperti adili Jokowi, kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang beberapa diantaranya banyak yang bermasalah ya, seperti makan bergizi gratis, kemudian banyak lah. Oh ya, terserah mereka mau di label sebagai mahasewa atau bagaimana, tapi itulah yang namanya sebuah negara demokrasi, adalah hal yang biasa itu, yang melakukan holding the government into account, yang meminta pemerintah itu bertanggung jawab kalau ada kebijakan yang dirasa menyusahkan rakyat. Nah, yang disoroti dalam acara aksi Indonesia Gelap itu adalah masalah efisiensi. Banyak banget efisiensi yang saya rasa ini nggak masuk di akal gitu. Saya sudah ulas ya, ada 3 poin yang bisa dilakukan untuk ketimbang melakukan efisiensi anggaran ya. Saya udah ulas semua tiga-tiganya itu, bisa tonton YouTube saya. Yang pertama poin pertama adalah kurangi jumlah menteri di kabinet merah putih gitu kan, dari 48 kalau kita rujuk pada Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara ya. Itu jumlah menteri itu gak usah banyak-banyak, cukup 34 aja. Bahkan kita pernah punya 38 menteri itu di kabinet pembangunan keberapa itu? Kalau nggak salah kabinet pembangunan kelima ya, yang punya 38 menteri ya. 38 menteri ya. Dan kabinet reformasi pembangunan yang punya 36 menteri. Ya kan? Iya, 36 menteri. 36 menteri. Sisanya setelahnya 34 kecuali kabinet gotong royong ya. Kabinet gotong royong punya 32 menteri di kabinetnya. Selanjutnya 34 maksimal. Jadi gak usah banyak-banyak. Ini kan jumlah kementeriannya banyak karena kan ada yang di-split, ada yang dipecah. Ya kan? Ada yang dipecah, terutama di bidang pendidikan dan bidang hukum. Ya. Di bidang pendidikan dipecah 3. Ada pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, sains tek, dan kebudayaan. Di bidang hukum ada Kementerian Hukum, ada Kemenham, Kementerian Hak Asasi Manusia, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, dikoordinasi lewat Kemenko Kumham IMIPAS. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini HP saya low bat loh jujur ya.
lowbat loh jujur HP saya, karena ternyata dari semalam gak ngisi. Kaget juga saya, aduh HP semalam gak ngisi, cemana ini, cemana pula ini. Yang satu slow charging, yang aduh puyeng. Iya, jadi harus dikurangi ya kan. Katanya Prabowo ini meniru Jokowi, ya tirulah Jokowi dalam membentuk kabinet kerja, kabinet Indonesia Maju yang menggabungkan dua kementerian jadi satu. Contoh kementerian yang digabungkan oleh Pak Jokowi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada waktu itu kan Perumahan Rakyat terakhir kan, jadi Kementerian PUPR. Terus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung jadi satu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK jadinya. Terus ada apa lagi, banyak. Terus ada beberapa lagi. Nah, jadi jumlahnya pas 34, dan tidak semua menteri itu punya wakil. Pak Jokowi hanya menempatkan wakil menteri itu di pos-pos penting. Gak semua dikasih wakil menteri. Gak ada Wamensesnek, kemudian wakil KSP, ya kan. Wamensesnek itu wakil menteri sekretaris negara ya. Gak ada istilah wakil kepala staf kepresidenan. Ini ada juga yang baru, pejabat setingkat wakil menteri. Ya, ada wakil ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kaget juga saya. Aduh, ya apa ya? Saya nggak ngerti gitu loh. Mungkin Prabowo karena badannya besar gitu ya, karena badannya gendut ya, gemuk gitu kan. Jadinya percaya gitu loh, kalau organisasi gemuk itu paling cocok dengan gayanya Prabowo. Ya kan? Bayangin aja Partai Gerindra aja kepengurusannya bisa gede banget, itu bisa 400 orang katanya. Sementara Pak Jokowi karena badannya kurus, krempeng gitu ya, jadinya lebih cocok dengan kabinet yang kurus, kabinet yang ramping gitu. Entahlah ya, ini hanya sekedar cocok lagi. Yang jelas nanti kita lanjut lagi habis salat subuh ya untuk pembahasan yang lainnya. Terima kasih telah menonton.